Baik Bapak Ibu, ketemu lagi. Pada kali ini kita akan membahas tentang PO UKPPG Seni Budaya, di mana di bagian pertama ini saya akan membahas soal dari nomor 1 sampai soal nomor 15. Baik, tanpa berlama-lama Bapak Ibu, kita bahas dari soal nomor 1. Nomor 1, soalnya adalah Arman bersekolah di SMPN 2. Oke, Bapak Ibu. Arman bersekolah di SMPN Talasari 2. Arman kurang memiliki rasa hormat kepada orang tua dan gurunya. Ia sering berbicara kasar dan tidak mau mengikuti aturan di sekolah. Guru kelas Arman, Bu Rina, ingin mengembangkan keimanan dan ketakwaan Arman melalui pembelajaran seni budaya. Strategi pembelajaran yang tepat untuk mengembangkan keimanan dan ketakwaan Arman melalui seni budaya adalah, ini soal yang pertama Bapak Ibu. Jadi kita lihat di situ ada, ini pilihan ganda ya Bapak Ibu. Yang pertama, membuat karya seni. Memberikan tugas kepada Arman untuk membuat karya seni yang bertemakan agama. Nah, meskipun membuat karya seni ini bertemakan agama itu baik, Bapak Ibu, tetapi tidak ada interaksi langsung yang mendalam. Kemudian yang B, meminta Arman untuk menghafalkan ayat dari kitab suci dan membacakannya di depan kelas. Nah, ini menghafal ayat tentunya tidak membangun pemahaman yang lebih luas tentang keimanan. Yang C, membawa Arman untuk mengunjungi tempat-tempat ibadah dan mempelajari sejarahnya. Mengunjungi tempat ibadah juga sebenarnya bagus Bapak Ibu untuk pengetahuan, tetapi kurang mendukung keterlibatan aktif. Sehingga yang benar adalah yang D, melibatkan Arman dalam pertunjukan seni tari yang bernuansa religius. Nah, karena Bapak Ibu adalah guru seni budaya, di mana melibatkan Arman dalam pertunjukan seni tari ini, tentulah pendekatan yang tidak hanya mengajarkan seni tari, tetapi juga mengintegrasikan nilai-nilai religius dan budaya. Jadi keterlibatan dalam pertunjukan akan memperkuat rasa hormat dan keimanan Arman. Oke, kita lanjut soal nomor 2, pembelajaran seni rupa. Bu Sari adalah seorang guru seni budaya di SMAN Bulu Lawang. Bu Sari ingin menerapkan pembelajaran berpusat pada peserta didik untuk mengembangkan keimanan, ketakwaan, akhlak mulia, kemandirian ke peserta didik melalui mata pelajaran seni budaya. Bu Sari ingin mengajak siswa untuk berpikir tingkat tinggi melalui pembelajaran seni rupa. Berikut adalah langkah-langkah pembelajaran yang dilakukan oleh Bu Sari, khususnya pada pembelajaran seni rupa. Nah, yang pertama, guru menjelaskan tentang sejarah dan makna kaligrafi Islam. Siswa diminta untuk memilih ayat Al-Quran yang ingin mereka kaligrafikan. Guru mendemonstrasikan teknik kaligrafi dasar. Siswa berlatih kaligrafi secara mandiri dengan bimbingan guru. Siswa mempresentasikan hasil karya kaligrafi mereka di depan kelas. Berdasarkan langkah-langkah pembelajaran di atas, strategi pembelajaran yang tepat untuk membangun pengetahuan dan pemecahan masalah adalah, kalau yang A ini pembelajaran berbasis proyek. Tentunya tidak sepenuhnya diterapkan di sini. Kalau kita baca di atas ya Bapak Ibu. Kemudian pembelajaran kooperatif. Pembelajaran kooperatif juga tidak diutamakan dalam langkah-langkah yang di atas. Pembelajaran yang cocok untuk langkah-langkah ini adalah pembelajaran inquiry. Di mana langkah-langkah yang dilakukan oleh Bu Sari ini seperti mengajak siswa untuk memilih ayat dan berlatih kaligrafi, ini mencerminkan pendekatan inquiry di mana siswa aktif terlibat dalam proses belajar dan menggali pengetahuannya sendiri. Nah, kalau yang D, pembelajaran langsung juga lebih berfokus pada penjelasan guru, bukan pada partisipasi aktif siswa. Begitupun yang E, pembelajaran tidak langsung. Nah, pembelajaran tidak langsung juga tidak mencerminkan interaksi yang terjadi di dalam kelas, sehingga ini adalah pembelajaran inquiry Bapak Ibu. Baik, kita lanjut soal nomor 3, di mana tindakan guru dalam tugas tari. Seorang guru seni budaya memberikan tugas kepada peserta didik untuk membuat tarian dengan menirukan referensi yang ada di YouTube. Namun, guru tersebut tidak memberikan panduan dalam membuat karya tari. Menurut pendapat Anda, tindakan yang salah dari guru tersebut adalah, kalau yang A, tidak ada yang salah, karena peserta didik dapat membuat berdasarkan kreativitas mereka sendiri. Nah, ini tidak benar Bapak Ibu bahwa tidak ada yang salah. Tentunya di sini, kalau kita baca, harusnya siswa itu tentunya memerlukan panduan. Sehingga yang A ini belum tepat. Yang B, guru seharusnya memberikan langkah-langkah bagaimana membuat karya tari.
Dan memberikan langkah-langkah saja tentulah tidak cukup. Contoh nyata yang penting. Sehingga yang C ini adalah menjadi hal yang penting, yaitu guru seharusnya memberikan langkah-langkah dan contoh cara membuat tarian. Nah, guru tentunya perlu memberikan panduan yang jelas agar siswa dapat memahami teknik dan proses dalam menciptakan karya tari. Bukan sekedar cuma meniru ya Bapak Ibu. Sebenarnya di sini meniru referensi yang ada di YouTube. Kemudian yang D, guru seharusnya memberikan tugas yang benar bagi peserta didik. Sebenarnya tugas yang diberikan tidak mencukupi untuk pembelajaran yang efektif, Bapak Ibu. Begitu juga seharusnya memberikan kebebasan untuk meningkatkan kreativitas peserta didik. Kebebasan kreatif tetap harus disertai dengan bimbingan, sehingga agar siswa dapat berproses dengan baik. Jadi jawaban yang tepat itu adalah yang C, Bapak Ibu. Kita lanjut soal nomor 4, di mana media pembelajaran tarian tradisional. Negara Indonesia memiliki ragam tarian yang beragam. Salah satu daerah sekitar sekolah di Jawa terdapat sebuah tarian tradisional yang jarang ditampilkan. Tarian tersebut memiliki nilai budaya yang tinggi dan mencerminkan identitas masyarakat setempat. Bu Dewi adalah guru seni budaya di salah satu sekolah tersebut. Sebagai guru seni budaya, Bu Dewi ingin memanfaatkan tarian tradisional tersebut sebagai sumber belajar untuk meningkatkan pembelajaran, untuk meningkatkan penalaran kritis, kreatif, dan pemecahan masalah siswa. Media pembelajaran tepat digunakan dalam pembelajaran seni budaya dengan memanfaatkan tarian tradisional adalah yang pertama, video tutorial cara menari tarian tradisional. Nah, video tutorial di sini tidak seefektif pembelajaran secara langsung, Bapak Ibu, di mana yang B juga tunjukkan tarian tradisional oleh penari profesional, juga tunjukkan oleh penari profesional ya. Ini dapat menginspirasi, tapi tentunya kurang interaktif. Nah, maka yang tepat adalah workshop tari tradisional dengan melibatkan penari lokal. Di mana ini Bapak Ibu langsung menyediakan pembelajaran, jadi menyediakan pengalaman secara langsung dan interaktif bagi siswa, sehingga memungkinkan mereka belajar langsung dari praktisi dan memahami konteks budaya di balik tarian itu sendiri. Kemudian yang D, penelitian sejarah. Penelitian sejarah ini penting, tetapi tidak langsung melibatkan siswa dalam praktik. Begitu juga yang E, pertunjukan oleh peserta didik baik sebenarnya, tapi untuk evaluasi Bapak Ibu. Jadi tidak sebagai media pembelajaran di awal. Jadi yang E ini harusnya untuk evaluasi. Oke, kita lanjut soal nomor 5. Yaitu langkah pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Pembelajaran seni budaya pada materi seni tari diampu oleh Bu Lina. Nah, Bu Lina mengawali pembelajaran dengan mengidentifikasi kebutuhan peserta didik melalui tes diagnostik. Dilanjutkan dengan pemberian materi melalui penjelasan oleh guru. Peserta didik diberikan tugas untuk didiskusikan. Peserta didik diberikan kesempatan untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Berdasarkan refleksi pembelajaran tersebut, sebutkan langkah-langkah pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Yang A, pendahuluan, eksplorasi masalah, modifikasi, presentasi, dan evaluasi. Nah, tidak sepenuhnya sesuai dengan langkah yang diambil di pembelajaran. Kemudian yang B, identifikasi masalah, modifikasi, presentasi, dan evaluasi. Identifikasi masalah bukanlah langkah yang tepat dalam konteks ini. Itu juga yang C, menghasilkan eksplorasi masalah, pendahuluan, modifikasi, dan presentasi, evaluasi juga bukan menjadi jawaban yang tepat, di mana yang C ini juga tidak mencakup keseluruhan proses pembelajaran. Jadi yang penting adalah bagaimana perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi yang D. Nah, ini mencakup seluruh proses yang melibatkan siswa dalam merencanakan, kemudian melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran mereka sendiri, sehingga memberikan ruang bagi keterlibatan secara aktif. Sementara yang E, pendekatan yang E ini lebih berfokus pada guru daripada peserta didik. Sehingga jawaban yang paling tepat di sini adalah yang D, Bapak Ibu. Kita lanjut soal nomor 6. Ada Bu Firda di situ, rancangan pembelajaran seni tari tradisional. Nah, Bu Firda adalah seorang guru seni budaya di SMP Negeri 1 Nusa Bangsa. Bu Firda ingin merancang pembelajaran seni tari tradisional daerah setempat. Kearifan lokal yang ingin Bu Firda integrasikan dalam pembelajaran adalah nilai-nilai gotong royong dan kerjasama. Nah, strategi pembelajaran yang tepat untuk digunakan dalam rancangan pembelajaran tersebut adalah karena berbasis budaya, Bapak Ibu, maka yang paling cocok adalah CRT. Di mana CRT ini culturally relevant teaching menekankan pentingnya mengaitkan pembelajaran dengan budaya lokal siswa. Yang dalam konteks ini adalah nilai-nilai gotong royong dan kerjasama. Sehingga strategi ini sangat sesuai untuk
mengintegrasikan kearifan lokal dalam pembelajaran seni tari tradisional. Sementara yang B, problem based learning atau PBL itu lebih berfokus pada proyek dan lebih berfokus pada permasalahan ya Bapak Ibu, bukan sekadar nilai-nilai kearifan lokal. Nah, yang proyek itu yang B, project based learning, jadi lebih fokus pada proyek dan tidak spesifik menekankan pada nilai kerjasama dan gotong royong. Begitu juga yang D, pembelajaran kooperatif tentunya tidak mendukung kolaborasi secara langsung, juga tidak berbasis budaya. CRT lebih menekankan pada relevansi budaya. Yang E, pembelajaran diferensiasi lebih berfokus pada penyesuaian untuk memenuhi kebutuhan individu siswa, bukan pada pengintegrasian kearifan lokal secara keseluruhan. Jadi yang tepat itu adalah yang C, Bapak Ibu ya. Yang A, Bapak Ibu, untuk nomor 6. Nomor 7, di sebuah desa kecil di pegunungan, seorang guru seni budaya bernama Ibu Ani memulai sebuah proyek pembelajaran yang unik. Ia mengajak para siswa untuk menjajah keindahan alam dan budaya lokal mereka sebagai inspirasi untuk menciptakan karya seni. Salah satu siswa, Ahmad, tertarik untuk mengeksplorasi keunikan seni ukir kayu tradisional yang telah menjadi warisan budaya di desa mereka. Dengan bimbingan Ibu Ani, Ahmad mulai memahami teknik dan makna di balik seni ukir tersebut. Nah, apa yang menjadi pernyataan yang benar Bapak Ibu? Yang A, proyek tersebut hanya mengandalkan konsep-konsep seni umum tanpa memperhatikan budaya lokal. Nah, justru proyek ini mengandalkan budaya lokal Bapak Ibu, bukan hanya konsep seni umum. Jadi yang A ini keliru. Yang B, Ibu Ani membatasi siswa hanya untuk mengamati seni dari desa mereka sendiri. Ibu Ani tidak membatasi siswa, Bapak Ibu, di sini mereka diberi kesempatan untuk mengeksplorasi. Jadi yang tepat itu yang C, proyek tersebut memberi kesempatan ke siswa untuk menggali dan menghargai warisan budaya lokal mereka. Jadi proyek tersebut memberikan kesempatan ke siswa untuk menggali dan menghargai warisan budaya lokal mereka, Bapak Ibu. Jadi ini menunjukkan bahwa siswa berpartisipasi aktif dalam memahami dan menciptakan seni yang terinspirasi oleh budaya mereka sendiri. Yang D ini Bapak Ibu, Ibu Ani mendorong siswa untuk memilih tema seni yang mereka minati. Justru Ibu Ani mendorong ya, bukan mengabaikan kepentingan siswa. Kemudian proyek tersebut tidak memberikan ruang bagi siswa untuk kolaborasi. Proyek ini memberikan ruang bagi siswa untuk berkolaborasi Bapak Ibu dengan komunitas lokal, terutama saat menggali seni ukir kayu. Jadi yang tepat adalah yang C. Kita lanjut nomor 8, yaitu langkah pertama untuk membantu Silpi. Nah, seorang guru seni tari memperhatikan salah satu peserta didik bernama Silpi. Silpi terlihat tidak fokus dalam mengikuti pembelajaran seni tari. Silpi suka ramai sendiri, mengganggu temannya, dan tidak menyelesaikan tugas. Guru seni tari tersebut merasa khawatir dengan kondisi Silpi dan ingin memotivasi Silpi dalam belajar. Langkah pertama yang tepat dilakukan oleh guru untuk membantu Silpi adalah, nah kalau yang A, menegur Silpi dan meminta orang tua, ini tentunya dapat membuatnya merasa tertekan dan tidak nyaman, Bapak Ibu. Kemudian yang B, melakukan observasi pada saat pembelajaran. Observasi saja tidak cukup Bapak Ibu, interaksi langsung itu yang penting untuk membantu Silpi. Maka yang tepat adalah yang C, yaitu melakukan pendekatan untuk mengidentifikasi permasalahan dan memberikan solusi kepada Silpi. Jadi melakukan pendekatan untuk mengidentifikasi permasalahan dan memberikan solusi pada Silpi ini adalah langkah terbaik Bapak Ibu untuk memahami apa yang menyebabkan ketidakfokusan pada Silpi dan membantu menemukan solusi yang tepat. Sementara yang D, memindahkan Silpi ini tidak menyelesaikan masalah yang menjadi dasarnya Bapak Ibu. Begitu juga mengasingkan Silpi justru dapat memperburuk masalahnya dan membuatnya merasa lebih terasing. Sehingga yang tepat adalah yang C. Kita lanjut nomor 9, sumber belajar untuk seni tari tradisional. Nah, Bu Maya adalah seorang guru seni budaya di SMA Negeri 1 Paki Saji. Bu Maya ingin membuat sumber belajar untuk materi pembelajaran tentang seni tari tradisional daerah setempat. Sebelum merancang pembelajaran, Bu Maya melakukan asesmen diagnostik bagi peserta didik. Berikut adalah hasil asesmen diagnostik yang dilakukan Bu Maya. Nah, tujuan pembelajarannya adalah agar peserta didik dapat memahami nilai-nilai budaya yang terkandung dalam seni tari tradisional tersebut. Permasalahan peserta didik yang sering muncul adalah kurangnya minat terhadap seni tari tradisional. Berdasarkan informasi tersebut, sumber belajar yang tepat untuk digunakan dalam pembelajaran tersebut adalah, Bapak Ibu, yang A, modul pembelajaran yang berisi teks, penjelasan, gambar, dan video tentang seni tari tradisional. Tentunya modul pembelajaran di sini mungkin tidak cukup menarik untuk mengatasi kurangnya minat belajar siswa. Kemudian yang B, lembar kerja peserta didik yang berisi tugas-tugas untuk mengamati dan menganalisis seni tari tradisional. Juga lembar kerja
bisa terlalu kaku dan tidak interaktif, Bapak Ibu. Jadi yang tepat adalah permainan edukatif berbasis multimedia untuk belajar tentang seni tari tradisional secara interaktif. Nah, jadi permainan edukatif berbasis multimedia ini untuk belajar tentang seni tari tradisional secara interaktif tentunya dapat meningkatkan minat siswa dan menyediakan metode pembelajaran yang menyenangkan. Sementara yang D, sebenarnya pertunjukan oleh ahli itu tentunya bagus Bapak Ibu, tetapi siswa tidak terlibat secara langsung. Begitu juga yang Bapak Ibu, video pembelajaran tentang seni tari yang dibawakan oleh budaya setempat. Nah, ini juga baik sebenarnya, tetapi tidak seinteraktif permainan edukatif yang memungkinkan eksplorasi siswa lebih aktif daripada yang menonton video. Maka jawaban yang paling tepat itu adalah yang C. Nomor 10, sumber belajar berbasis ICT untuk pembelajaran musik. Nah, pembelajaran seni musik di SMA Negeri 1, SMA Negeri Paga mengimplementasikan sumber belajar berbasis ICT berupa aplikasi edukasi musik untuk membantu peserta didik dalam belajar alat musik piano. Berikut tujuan pembelajaran dan permasalahan peserta didik. Tujuan pembelajarannya, peserta didik mampu memainkan lagu sederhana menggunakan notasi dengan alat musik piano. Sementara permasalahannya adalah peserta didik mengalami kesulitan dalam membaca notasi dengan teknik dasar bermain piano. Berdasarkan tujuan dan permasalahan tersebut, strategi yang tepat dengan mengimplementasikan sumber belajar seni musik yang benar adalah yang pertama, memberikan tugas belajar secara mandiri menggunakan aplikasi edukatif. Tentunya memberikan tugas belajar secara mandiri ini juga penting awalnya, tetapi aplikasi harus lebih komprehensif, Bapak Ibu. Kemudian memberikan contoh cara memainkan musik. Nah, memberikan contoh saja tentulah tidak cukup untuk memasalahkan kesulitan yang ada. Mengundang praktisi untuk mengajar peserta didik. Mengundang praktisi tentunya baik, tetapi tidak menyelesaikan masalah pemahaman notasinya. Yang D, mengikuti kompetensi bermain piano dengan mengembangkan teknik dasar. Juga kompetensi tidak selalu membantu dalam memahami dasar-dasar bermain piano dan bisa jadi menambah tekanan bagi siswa. Maka yang tepat adalah memberikan aplikasi edukasi musik dengan tools, materi, trial, dan evaluasi. Di mana memberikan aplikasi edukatif dengan tools, materi, trial, dan evaluasi ini mencakup banyak aspek yang dibutuhkan siswa untuk belajar notasi dan tentunya teknik dasar piano secara lengkap, Bapak Ibu. Jadi jawabannya adalah yang E. Nomor 11, best practice seni tari berbasis ICT. Di mana Bu Ratna menyusun modul ajar dengan tujuan peserta didik mampu menciptakan dan mendemonstrasikan koreografi tari dengan tepat. Sekolah memiliki akses internet yang sangat stabil dan perangkat yang sangat mendukung berupa LCD, komputer, laptop, dan handycam. Berdasarkan contoh tersebut, best practice seni tari berbasis ICT yang tepat adalah A. Mengundang koreografer untuk memberikan materi secara online. Mengundang koreografer secara online meningkatkan pengetahuan, tetapi kurang interaktif dibandingkan platform kolaboratif. Nah, yang B, mengikuti kompetensi tari secara online. Mengikuti kompetensi tari online juga tidak mendukung proses belajar menciptakan koreografi. Jadi yang tepat adalah membuat platform dengan tools yang terdiri dari materi, video tutorial, forum diskusi, dan ruang kolaborasi dalam menciptakan tari. Tentunya pendekatan ini memungkinkan peserta didik untuk belajar secara interaktif dan kolaboratif, serta mengakses berbagai sumber yang mendukung proses pembelajaran. Yang kedua, memberikan tugas pada peserta didik dari sumber internet. Memberikan tugas saja, tidak menciptakan pengalaman belajar yang terintegrasi. Itu juga yang M, meminta peserta didik untuk membuat animasi tari. Membuat animasi sebenarnya baik, tetapi tidak semua peserta didik memiliki keterampilan untuk itu, Bapak Ibu. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C. Nomor 12, alat evaluasi untuk pembelajaran batik Nusantara. Nah, pembelajaran basic Nusantara merupakan salah satu materi seni budaya. Bu Farah menjelaskan dan menampilkan berbagai macam gambar batik yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia melalui LCD proyektor. Bu Farah meminta peserta didik untuk menyebutkan motif batik yang digubah atau stilasi dari hewan dan asal daerah ornamen tersebut. Alat evaluasi yang tepat digunakan untuk menilai pembelajaran batik Nusantara tersebut adalah, nah kalau yang A, tes standar tentunya tidak sesuai karena tidak mengukur pemahaman mendalam tentang batik. Begitu juga tes kinerja tentunya tidak tepat karena tidak ada aspek praktis yang dinilai dalam konteks ini. Jadi yang tepat adalah tes lisan, di mana tes lisan sangat sesuai untuk menilai pemahaman siswa tentang motif batik dan asal daerahnya. Jadi ini memberikan kesempatan bagi siswa untuk berbicara dan menunjukkan pengetahuan mereka secara langsung. Nah, kalau yang di tes perhatian tidak relevan, Bapak Ibu.
Tes perhatian tentunya tidak relevan untuk evaluasi penguasaan materi, begitu juga tes pengamatan. Kurang tepat karena tidak ada observasi langsung terhadap karya. Jadi yang tepat secara langsung adalah tes lisan, yang C. Lanjut soal nomor 13, langkah-langkah dalam membuat evaluasi. Kegiatan pembelajaran apresiasi seni rupa untuk mengetahui berhasil atau tidaknya suatu kegiatan pembelajaran, guru hendak menilai tentang kompetensi apresiasi karya seni rupa dua dimensi, sehingga dibuatlah kisi-kisi soal sebagai panduan awal. Selanjutnya, guru melakukan pemeriksaan hasil dan pemberian nilai tes yang sudah dikerjakan oleh peserta didik. Kemudian data hasil tes dikelompokkan berdasarkan tinggi rendahnya nilai. Data tersebut kemudian diolah dengan menggunakan teknik analisis statistik dan non-statistik. Barulah kemudian data yang telah diolah bisa diberikan keputusan apakah peserta didik telah memiliki kompetensi yang diharapkan. Nah, berdasarkan kasus di atas, maka urutan langkah-langkah dalam membuat evaluasi adalah, kita lihat yang A, perencanaan, verifikasi data, pengumpulan data, penafsiran data, dan analisis data. Verifikasi data seharusnya dilakukan setelah pengumpulan data, bukan sebelum. Jadi ini keliru. Kemudian yang B, perencanaan pengumpulan data, analisa data, penafsiran data, dan verifikasi data. Analisa data seharusnya dilakukan setelah pengumpulan dan verifikasi, bukan sebelum, Bapak Ibu. Jadi yang tepat, yang C ini juga perencanaan analisis data. Analisis data di awal itu juga tidak tepat sebelum pengumpulan data, malah ini tidak mengikuti logika yang benar dalam evaluasi. Kemudian yang D, verifikasi sebelum analisa. Tentunya verifikasi sebelum analisis sebelum pengumpulan data juga ini keliru. Jadi yang tepat adalah perencanaan, pengumpulan data, verifikasi, analisis, baru penafsiran data. Jadi urutan ini mencerminkan proses evaluasi yang sistematis, di mana data dikumpulkan dulu, diverifikasi, dianalisis, kemudian ditafsirkan untuk menentukan hasil pembelajaran. Jadi yang tepat adalah yang E, Bapak Ibu. Nomor 14, yaitu evaluasi prinsip kesatuan dalam menggambar. Pada kegiatan pembelajaran menggambar, Bu Farin sedang melakukan evaluasi terhadap karya gambar peserta didik yang bertemakan pemandangan alam. Gambar ini dibuat menggunakan bahan kertas dan cat air dengan teknik akuarel. Proses evaluasi, Bu Farin mengatakan bahwa karya gambar yang bertemakan pemandangan alam, penggunaan warna dan bentuk harus sesuai dengan objek, sehingga karya gambar memiliki kesan serasi. Berdasarkan kasus di atas, maka penerapan evaluasi prinsip kesatuan yang sesuai adalah persamaan bentuk, tentu tidak menjamin kesatuan keseluruhan. Untuk yang A ini, Bapak Ibu, penggunaan pola-pola yang seragam, ini adalah salah satu aspek, tapi tidak mencakup keseluruhan kesatuan. Kesinambungan antar jenis warna juga penting sebenarnya, tetapi tidak cukup untuk menciptakan kesatuan secara keseluruhan. Maka yang tepat adalah kesatuan pada objek, di mana penerapan prinsip kesatuan mengacu pada bagaimana elemen-elemen dalam karya gambar bekerja sama untuk menciptakan keseluruhan yang harmonis. Sehingga dalam konteks ini, kesatuan pada objek sangat relevan untuk menggabungkan warna dan bentuk. Sementara yang E, perpaduan karakter, tidak relevan dalam konteks pembahasan kesatuan objek. Jadi yang tepat adalah yang D. Terakhir, soal nomor 15, Bapak Ibu, yaitu refleksi pembelajaran. Di mana materi menggambar bentuk pada pembelajaran seni rupa, Pak Faiz menjelaskan tentang unsur-unsur seni rupa yang terdapat dalam sebuah karya gambar. Media yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran tersebut adalah laptop, LCD proyektor, dan media realita berupa hasil karya peserta didik. Metode yang digunakan adalah ceramah dan diskusi disertai demonstrasi. Pada akhir pembelajaran, Pak Faiz bertanya kepada peserta didik kegunaan dari materi pembelajaran yang telah dipelajari. Berdasarkan kasus di atas, maka refleksi pembelajaran yang sesuai dengan kasus pembelajaran di atas adalah apakah refleksi materi pembelajaran yang A tentunya tidak mencakup aspek penerapan materi. Maka refleksi yang tepat adalah refleksi manfaat dari materi yang telah dipelajari, Bapak Ibu, atau yang B. Di mana refleksi ini siswa ditanya tentang kegunaan materi yang menunjukkan bahwa refleksi ini berfokus pada bagaimana materi yang diajarkan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau refleksi rencana meningkatkan pembelajaran di masa yang akan datang, ini tidak diungkapkan dalam pertanyaan. Begitu juga refleksi tentang metode belajar. Tentunya tidak relevan jika fokusnya adalah pada materi. Yang E, refleksi media pembelajaran juga tidak relevan dalam konteks pembelajaran yang dijelaskan di soal. Oke, demikian Bapak Ibu pembahasan TUK PPG Seni Budaya bagian pertama. Sampai ketemu di bagian kedua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.